Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Lutfinanda Ananta, Alia Rizky Maulia, dan Zulfa Zahira Rauda. Di sini kami akan membahas tentang strategi pembelajaran PPKN, yaitu salah satu pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan siswa yang aktif, kritis, dan memiliki kesadaran sebagai warga negara yang baik. Nah, lalu PPKN sendiri adalah mata pelajaran yang sangat penting untuk membentuk karakter dan pemahaman siswa tentang hak, kewajiban, serta perannya sebagai warga negara. Karena itu, strategi pembelajaran yang tepat sangat dibutuhkan agar materi yang diajarkan bisa lebih menarik dan lebih efektif. Selanjutnya yang kedua adalah strategi. Nah, strategi kali ini yang kita pilih adalah diskusi kelompok. Kenapa kita milih diskusi kelompok? Karena diskusi kelompok ini merupakan salah satu strategi yang memang sangat efektif untuk pelajaran PPKN. Nah, sebelumnya apa sih arti diskusi kelompok itu? Nah, diskusi kelompok adalah teknik pembelajaran di mana siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk mendiskusikan topik tertentu, bertukar pendapat, dan mencari solusi atau kesimpulan bersama. Selanjutnya ada keunggulan diskusi kelompok. Nah, ada beberapa diskusi kelompok. Yang pertama adalah membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, melatih kemampuan berpikir kritis siswa dan menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga, mengajarkan kerjasama dan toleransi dalam kelompok. Nah, yang selanjutnya itu ada contoh penerapan diskusi kelompok di kelas untuk pelajaran PPKN. Itu yang pertama, guru membuka pelajaran dengan memberikan pengantar singkat tentang topik. Misalnya, pentingnya toleransi dan keberagamaan. Nah, yang kedua, guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3 hingga 5 orang per kelompok. Yang ketiga, setiap kelompok diberikan pertanyaan panduan seperti yang pertama, apa saja contoh intoleransi di Indonesia? Yang kedua, bagaimana cara kita sebagai warga negara mencegah konflik akibat intoleransi? Nah, yang keempat itu ada kelompok berdiskusi selama 10 hingga 15 menit. Kemudian salah satu anggota kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Nah, yang terakhir itu ada guru memberikan umpan balik atau tambahan informasi untuk memperkaya pemahaman siswa. Selanjutnya ada langkah-langkah diskusi kelompok secara sistematis. Yang pertama itu ada persiapan guru. Guru itu harus menentukan topik dan pertanyaan untuk presentasi itu supaya berjalan dengan lancar. Yang kedua itu pelaksanaan diskusi. Guru membagi kelompok dan menjelaskan aturannya. Siswa dapat berdiskusi, saling berbagi pendapat, dan mencatat poin-poin penting. Terus yang ketiga ada presentasi hasil diskusi. Setiap kelompok itu memilih salah satu orang untuk mempresentasikan hasil kelompoknya dan kelompok lain mendengarkan serta memberikan tanggapan jika perlu. Kemudian penutup, guru memberikan kesimpulan dari diskusi dan mengaitkan kembali dengan tujuan pembelajarannya. Dan yang terakhir itu ada penutup dan refleksi. Diskusi kelompok adalah salah satu strategi pembelajaran yang efektif dalam PKN karena melatih siswa untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan memahami topik secara mendalam. Dengan strategi ini siswa tidak hanya belajar teori, tapi juga bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semoga strategi ini bisa diterapkan oleh para guru untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dan lebih bermakna. Baik, begitu pembahasan kami tentang strategi pembelajaran PPKN. Semoga apa yang sudah kami sampaikan akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.